podcast perdana kita ini merupakan bagian dari Komisi Dewasa Muda. Jadi di sini nanti kita akan ngobrol santai ya, Mas. Kita akan banyak cerita tentang yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saling mensupport diskusi. Ketawa bareng. Podcast ini ya, Mas. Oke. Saling berbagi. Iya, betul. Jujur Li. Kenapa Mbak? Aku tuh punya cerita ya. Gimana, Mbak? Entah perasaanku yang salah, apa akunya yang gimana gitu ya. Aku tuh 3 hari yang lalu, ya mungkin hampir minggu yang lalu ya. Aku pergi ke bank, Mas. Bang mana nih? Terus? Aku kedateng teller. Terus? Mbaknya tuh cantik-cantik. Makasih ya. Oh iya ya, sampean wong bank lo ya. Jadi kantornya Oh iya ya, sampean wong bank. Aku tuh waktu transaksi di teller itu aku lihat mbaknya tuh cantik, glowing, bersih. Pokoknya elegan gitulah. Ya kan? Badannya tuh bisa gitu. Apa gitu. Lah aku datang ke situ pakai kaos oblong, Dekil. celana jeans. Pakai sandal jepit, Mas. Lo itu nasabah prioritas Iya, itu. Oh, Betul. amin doanya ya, Mas. Pangasunipun. Nah, saat aku di situ aku ngeliat kok bisa ya dia cantik, gue enggak. Dan badan mereka kok bisa Mbak gimana, Mbak? Which is ya maksudnya bisa apa ya, kurus gitu, langsing gitu. Lah Kak, aku kan ya aku mungkin langsing plus gitu ya. Enggak, sekarang udah langsing kok. Ya ampun. Iya. Berhasil kan dietnya? Iya. Nah itu loh Mas, Mbak. Jadi insecure nih ceritanya. Entah itu perasaan insinyur apa perasaan insecure. Oh, insecure. Insinyur kan gelar ya Mas, Mbak. Nah, itu loh yang saya tuh masih Perasaanmu saja. kok ini ini apa aku yang lebay. Kalau semua perasaan udah Oh, dibuat gitu. santai aja, iya. Berarti, nah itu loh Mas, cara mengatasi perasaan-perasaan yang harusnya nggak perlu ada. Kayak tadi yang insecure tadi itu gimana ya, kadang ya kan sama-sama cewek logikanya kan. Gue juga pernah badannya kayak lu gitu kan waktu Mungkin muda. belum nikah kali. Oh iya, dia Tapi belum kalau udah nikah. dia juga kayak kita. Nah, aku tuh pernah kurus ya, tapi Dulu Mbak Imas juga kerja di bank kan? Iya. ya karena di bank itu sebelum merit atau setelah? saya itu Sampai merit. 2019 resign. Nah, 2020 setelah Covid ya saya salahkan Covidnya, saya jadi bang gitu. Setelah Tapi Covid itu ya. Apanya nih? Mobilnya? Di badannya. Anggarannya? badan rezekinya yang gitu. Iya. Ya, dua-duanya ya. Badannya. Badannya. Aku lihat Mbak Mary, kok badannya bisa tetep asal. Aduh, luar biasa ya. Jadi gimana gitu kalau jajaran Mbak Mary di foto aku harus meninggi, aku harus mengecil atau harus bagaimana? Loh, ya Menyublim. Iya. Tapi saya mau tanya, Iya. itu tuh kenapa ya? Ini mungkin saya salah ya, ini buat yang nonton juga gitu. Itu biasanya cewek tuh sering ya insecure apalagi soal Iya sih. tampilan, body gitu tuh. Iya, Kenapa sih? Mas. Maksudnya ibu-ibu ini asik. Mbak-mbak ini mungkin bisa memberikan Iya, mbak-mbak gitu. Terlalu sering mempermasalahkan itu ya. Nggak tahu ya, kayak Nah, kita kan mungkin itu. cuci muka lo kan. Sebenarnya itu kita tuh pengennya kelihatan cantik, intinya tuh seperti itu sih. Iya. Kalau boom gitu kan kelihatan nggak enak dilihat gitu loh. Jadi pengen cantik. Kalau cantik tuh apa? Biasanya identik dengan langsing. Kayak gitu Ya, sih. sebenarnya Mas. gini ya Mas, insecure itu kan macem-macem. Mungkin kebetulan di saya lebih insecure ke mungkin fisik penampilan ya, karena kan mungkin saya sudah nggak kerja ya kan, jadi berbeda saat saya melihat dengan teman-teman atau orang yang masih bekerja. Sebenarnya saya nggak perlu ada rasa pembanding ya, nggak perlu ya aku membandingkan satu orang dengan cewek lain, perempuan lain dengan itu. Sebenarnya saya juga kalau dipikir-pikir saya juga lebih baik gitu. Tapi otak itu dan perasaan itu selalu ini ya mengintimidasi betul Mbak. Nah itu perempuan tuh sama laki kayaknya lebih insecure ke perempuan tuh Mas Andra. Kalau saya sih lebih ke penampilan kan macam-macam Mas Dan mungkin insecure. kita perlu tanya juga kayak mungkin Mas Yus sama Mas Mika nih pernah nggak Aku mau tanya itu. Jangan kayak gini dulu. Mbak Meta dulu deh. Mbak Meta dulu. Enggak. Mbak Meta dulu. Ya, Harusnya bapak-bapak dulu. Ya, kita
mendengarkan yang dari yang ibu-ibu dulu. Iya, dari Mbak Meta dulu. Kalau aku sih sebenarnya Ladies first. sama. Ladies first. Sama. Pernah sama nggak ya. punya perasaan? Iya sama. Gitu, Kan badanku juga segini, Oh. gede banget. Aku juga Oh, kalau lihat Mbak. Mbak Mer juga insecure sebenarnya. Tinggalin dia. Tinggalin aja ya. Jadi kayaknya Mbak Mary sumber insecure. Iya. Bingung. Ya tinggalin dia yang lain. Ya, Enggak. Canda. We love you pokoknya. Jadi Terus? apa namanya? Jadi inspirasi kita ya kalau lihat sama Mbak Mer itu gimana. Ya sama sih sebenarnya. Aku tuh insecure-nya tuh lihat kalau teman-teman kita tuh teman-teman yang lain tuh pada kelihatan bodinya lebih ramping lah, udah punya anak 3 tapi tetap ramping gitu. Kok bisa gitu loh. Maksudnya kita makan juga sama, dia juga makan, makannya sama gitu. Ya, 3 kali Tapi kok sehari, aku kan? lebih banyak menyerap lemak, dianya enggak gitu. Berarti maksudnya baru cium bau aroma martabak Udah gendang nambah. gitu. Iya. Nambah 1 kilo ya? Nambah 1 kilo. Gitu. Berarti Iya. pernah ya Mbak Met? Iya. Pernah ngalamin. Kalau Otomatis kan- transfer set. Rata-rata tuh pengennya tuh kelihatan ya masih ramping, Iya, betul. cantik. Penampilan biasanya tuh kalau perempuan tuh kan pertama kali itu kan penampilan, Yes. makanya pengen dandan, pengen cantik, pengen ramping. Gitu sih kalau aku sih, menurut aku. Hidung deh sama Mbak Meta. Insecureku tuh juga sama sebenarnya kalau di Oke. wanita tuh rata-rata itu deh semua. Kalau ini Mbak Mary Ance. Aku sih lebih ke hidung ya. Fisik juga sih ya. Penampilan lagi ya. Penampilan lagi ya. Kenapa hidungnya kenapa? Kan Ini kamu lebih melihat hidung nanti nih. Tapi punya hidung kok. ada sih. Ada di lubang hidung Ada lubangnya sih ada ya. Dia ada hidungnya gitu, bolong. Kan lebih Pengen lebih rame tiga kan buah. operasi-operasi artis-artis tuh. Oh. Kan pasti mereka juga merasa insecure kan dengan penampilannya. Jadi kalau menurutku insecure itu sebenarnya penting, boleh apa enggak perlu untuk kita orang-orang Kristen ya. Itu gimana? Langsung nih. Nembak. Ngeri. Nah, tunggu. Perlu nggak tuh kita Berarti insecure? Mbak Mary ini punya rasa insecure juga Pasti. kan? Bentar dulu sebelum jauh. Hah? Saya pengen tahu nih kejelasannya insecure itu apa sih? Insecure tuh apa ya? Nah, mungkin tunggu. Kan bapak-bapak belum ditanya. Nah, itu. Benar. Makanya dari Nah, apa tapi sih? juga- Dari iya. Mas Fis dulu Jadi nggak benar, nyaman. kesimpulannya ini tadi yang mbak-mbak ini tuh terutama masalah Ke body fisik. ya. Fisik. Ya, fisik penampilan. Fisik ya. Nah, gitu. Betul. Nah, mungkin Mas Yus sama Ya Mas Yus deh. Mas Mita ya. Maksudnya Ada nggak Mas perasaan Nah. insecure apa itu? Pasti setiap orang kan ada ya. Kita mungkin sebagai bapak-bapak gitu, kita mungkin lebih ke Bapaknya ketika- ganteng nggak? Enggak gitu. Itu musik lagi dong, Mbak. Musik lagi. Mbak. Lagi. Denger ya? Damai-damai. Kadang ini apa kita merasa kita melihat suami orang lain, jadi oh sana bisa sukses mungkin. Oh, gitu. Achievement, Karir, bisa sama, ya. membagikan istri Ke prestis ya Mas mungkin ya. Jangan kita kita masih gini-gini aja. Kadang kita pikir apa kita jadi insecure kan, dia bisa kenapa kita enggak? Nah, mungkinkah kita merasa kurang bersyukur atau Tuhan sudah kasih, tapi kadang kalau kita melihat yang lebih itu kita Betul. jadi tiba-tiba gimana insecure itu juga muncul walaupun kita harusnya tetap bersyukur ya tentunya. Oke, berarti Mas Yus pernah ya Achievement ya, ngalamin kayak- ya. Kayak ngelihat Insecure lebih ke kehidupan ya Mas. Kalau body aman ya Real Mas? life. Body aman. Body aman ya. Cocok. Body Sampai aman. yang Body aman lah. Body aman lah Cek aja tinggi. Ya, untuk Oke. yang menonton ya masih pengen gemuk katanya. Oke, terakhir nih. Lanjut nih. Pak Mika. Pak Mika. Saya tadi Gimana? terkait insecure apa ya? Apa? Insecure. Oh Ada iya, cerita saya ingat. atau Saya tentang ingat. insecure? Jadi waktu saya di Pekanbaru itu, Wah ini. saya pernah mengalami Eits, iklan dulu. Mas Mbak, nek kalau pagi itu nyari sarapan di mana tuh aku ki bingung loh nek sarapan pagi itu nyari sangu buat anak-anak kalau sekolah gitu loh. Iya ya, sarapan ya. Gimana ya? Maaf, sarapan mana ya? Nanya itu ya? loh di sebelah Mana, apa, Pak? sekolah Petra tuh ujungnya. GKI Taman GKI Taman Majapahit itu ada kedai. Nah, tak kasih tahu buat kalian Mas. Apa namanya? Mbak. Iya. GKI Taman Majapahit itu ada yang namanya kedai mentari pagi. Gede Nah, pagi. pagi betul, Maggi. Maggi. Nah, itu Di dia. situ menyediakan banyak makanan enak, lezat, sedap dan tentunya murah. Mau soto murah. Mbak Ima Loh. sudah sering ke sana. Saya itu sering beli namanya petis kangkung. Petis kangkung. Petis kangkungnya sedap Mas, nggak Sedap banget ya? Ngiler Oh. loh. Terus ada namanya nasi ayam kare. Nasi ayam kare. Enak, Macam-macam ya? ayamnya ya gede. Oh, gede. Warak Oh. pokoknya Mas, kenyang. Terus ada yang namanya juga apa ya? Rujak cah-cah. Rujak Wah enak cah-cah. Mas, Wah. seger. Buahnya macem-macem. Oh.
dan harganya pasti murah buat kita. Terus snacknya macam-macam variasi. Ini yang aku pegang ini ada yang namanya Panada. Enak kasih satu-satu nih. Oh iya. Ya. Kita satu nih. Coba ini Panadanya cobain nih, Bu. enak. Enak ya, Wes gede ya. pokoknya enak, rasanya mantul. Ya. Siap. Terus ada yang namanya juga minumannya juga variasi. Ada jeruk, ada Wih, teh, gede ada tuh. temulawak. Gitu nambah nafsu makan. Oke, Dan banyak ya, pastinya oke. bisa menyediakan pesanan. Misalnya ini Pesanan. Mbak Meta, arisan. Boleh ya, bisa atau ya? ada pertemuan keluarga, bisa pesan. Walaupun di luar jam, di luar jam buka Bisa. kantor Disampaikan warung. aja Tolong di ya? situ tuh banyak ibu-ibu di situ yang Bisa jaga. nongkrong kan? Ya, berarti rasa Nongkrongan. jauh-jauh ke Iya, situ aja. tongkrongannya asik, Tempatnya tongkrongannya gitu ya? asik, Oke. nyaman lah buat kita. Iya, sip. Berarti Nah, pagi ini kita kesana aja yuk. Boleh, yuk. Ayo. Pak Mika, saya tuh ada masalah Pak Mika. Atau saya tuh selalu ngadet ketika pagi-pagi mau ngantar anak istri itu, wah, saya genjot itu nggak bisa nyala itu, gimana ya? Suka ini nggak? Suka ganti oli atau dipanasin gimana? Setiap hari panasin gimana? Nah itu saya juga jarang-jarang manasin, servis juga saya nggak sempat pulang kerja. Ganti tiba-tiba oli juga minggu. jarang. Ha. Jarang ganti oli. Jarang itu. Aduh, Mas kayaknya Mas mending Mas datang toh ke GKI Taman Majapahit. Di Oh, ya? situ ada UMKM Komisi Dewasa Ada ya? untuk ganti oli. Iya Mas, ada oli Matic, oli Gear dan oli Pak, masih banyak yang lainnya. Ganti oli ki ning bengkel kok ning gereja ki lho. iya. Jangan salah, UMKM Komisi Dewasa GKI Taman Majapahit itu membuka jasa untuk ganti oli. Wih, Iya. Keren banget. Harganya juga GKI kompetitif. Taman Majapahit. Iya, Wes. GKI Taman Majapahit. Wah, keren. Itu bisa ganti olinya setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Setiap hari setelah Minggu? ibadah. Setelah ibadah. Bisa habis kebaktian kita langsung lanjut Habis aja. kebaktian. Servis. Kebetulan aku tuh motornya juga pengen ganti oli, cuma aku males aja, mager gitu loh. Ah, bisa aku tuh. juga. Sekalian. Jadi ibadah motornya dititipkan di bengkel, langsung selesai ibadah udah selesai. Oh gitu. Aman itu, iya. Oh, berarti nanti ada yang benerin masukin Ada. olinya. Ada. Berarti nggak bisa Ada. tolak bongkar-bongkar dewe. Ada biaya jasanya nanti pokoknya. Oh, gitu. Kompetitif harganya semuanya. Oh, waduh keren. Ya, jangan lupa ya. Berarti Mas Yuk, yuk, aku yuk. naik motor baik ke gerejanya. Oke. Ya, Motor ya. ya. Yuk. Nah, Ya wes, oke, nek ngono. mantap. Oke, sip. Sakit ya. Sakit yang membuat saya itu menjadi sulit untuk berbicara. Masa sih Pak? Iya. Sampai segitunya? Sehingga sekarang saya itu kalau teman-teman dengerin pasti kadang-kadang saya suka ngomong kecepatan, ngomong nggak jelas itu kan. Inilah yang membuat saya tuh kadang-kadang aduh, kayaknya saya udah nggak layak lagi nih untuk pelayanan lah, untuk membantu apa yang lain. Jadi nggak pede Jadi gitu kayak nggak ya, pede Pak? gitu Iya, loh. betul. Saya nggak pede kok saya jadi seperti ini. Kenapa? Saya kadang-kadang tuh ngomong, aduh Tuhan, kenapa ya Tuhan saya seperti ini? Tapi ya lambat laun ya istilahnya mulai memperbaiki gitu kan, mulai berobat, kemudian ya mulai apa ya, mulai Meyakinkan lancar diri lah sendiri ngomongnya, ya. walaupun sekarang tuh masih terlihat sisa-sisanya gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman sendiri yang merasakannya, kadang saya ngomong kecepatan, nggak jelas gitu ya. Itu adalah sebagai sisa-sisa penyembuhan saya di waktu itu gitu ya. Tapi saya ya bersyukur sih kalau saya tetap bisa diterima, tetap bisa hargai gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa juga yang suka menghina dan segala macamnya, saya biarin aja. Siapakah Bilang ke dia? kami, Pak. Bilang ke kami. Tapi Siapa yang Pak, jujur li saya nggak merasakan Pak Mika ada perbedaan apa ya? Benar, Iya, benar. Itu Iya. saat Iya. berbicara nggak, saya pribadi sih nggak mendengarkan itu. Iya. Apa Ya, itu dulu memang. sempat ada terapinya, Pak Mika? Oh gitu ya, ada ya. Nah, enggak tahu maksudnya. Waktu dulu ada Oh, terapi. terapi. Saya Tujuannya terapinya itu hanya ke kayak obat Cina gitu loh. Saya namanya apa saya lupa, sama istri yang lebih tahu. Xingxi. Nah itu Mungkin. selama berapa tahun ya, saya itu 6 Itu bulan tahun berapa, sekali. Pak? Itu mulai pas saya masih di Pekanbaru tuh 2012. Itu kan sering kebakaran hutan kan di Pekanbaru tuh kan. Iya. Nah karena sering kebakaran hutan, asap, makanya itu membuat saya akhirnya Sakit itu. iya. Oh. Itulah. Akhirnya apa Baru namanya, tahu diopnam. ya, Baru Banyak tahu loh kita Iya. ya.
itu sebenarnya ya istilahnya menjadi hal yang Dan itu menjadi bibit-bibit ya insecure. bagi saya itu yang Sampai bikin sekarang saya ya? bikin saya itu menjadi nggak percaya diri lah. Dan itu sempat ada orang yang ngejek-ngejek tadi tuh kayak ya nyindir-nyindir gitu kan. Ya, Ngomong susah. Iya itu. Kayak bully gitu ya, Iya, Pak. seolah-olah membuli gitu. Ya, Siapa ini orang ya. yang membuli? Bully balik, Pak. Jangan Berarti Cuman kita itu tahu saya ya. sekarang sudah mengabaikan itu orang mau ngomong apa terserah lah. Yang penting istri saya sayang sama saya, anak-anak sayang sama saya itu. ya kata-kata mungkin untuk keluar. Halo istriku sayang. Oke, kita jadi tahu ya cerita Iya. masing-masing. Iya. Ya sedikit bongkar-bongkar rahasia sedikit nggak apa-apa. Terima kasih Pak Mika untuk sharing ceritanya kan jadi kekuatan maksudnya buat kita semua ya. Kalau Setiap orang tuh punya rahasia dan punya perasaan insecure, entah itu insecure di fisik, real life ataupun orang lain ya seperti itulah Ya. punya caranya sendiri-sendiri untuk gitu. Cuman supaya insecure itu nggak berlebih itu kan pasti akan membuat kita jadi lebih berbahaya untuk diri kita nantinya. Nah itu harus ada secara Kristen, Alkitabiah pasti kan tentunya kita nggak boleh terlalu ini ya Secara nilai-nilai kekristenan Ekstrim. terlalu ekstrim, Ini langsung insecure masuk banget. Nanti Mas Andra sabar. Kalau menurut saya ya, insecure itu mungkin normal ya untuk kita dalam kehidupan, rasa insecure ya. Ya namanya juga kita bisa melihat orang mungkin ada momen dia lebih bagus dibanding kita, jadi kita ada rasa insecure. Tapi kalau menurut saya kalau kita fokus di rasa insecure-nya, jadinya nanti tidak baik untuk diri sendiri. Tapi kalau rasa insecure itu kita jadikan fokus untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih baik, apa yang harus kita lakukan. Misalnya tadi nih, masalah body, dengan saya diet akhirnya saya bisa body goals juga. Jadinya kan rasa insecure ternyata tidak selalu tidak bagus, tapi bisa tidak selalu negatif. Motivasi Menjadi Ya, motivasi bisa ya? jadi Motivasi. motivasi. Ya saat ini saya juga seperti itu sih. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, saya sering lihat Jujur statusnya nih kok, ya. Mbak, Iya, jadi insecure saya kan insecure di berat badan karena setelah Covid 2020 itu berat badannya drastis banget kan di angka 70 kilo. Oh disebutin. Iya, Oke. Nah ini sudah berdamai dong. Sudah berdamai kok itu. Dengan angka 70-nya. Oke. Terus kalau saya dipikir tapi saya nggak ada action, percuma dong. Makanya saya harus actionnya apa? Saya ikut namanya intermittent fasting. Yang pakai puasa 16 sampai 18 jam itu jendela makan dari jam berapa, jam 2 siang sampai jam luar biasa dulu. Itu kadang ada waktu curang itu. Oh gitu ya? Jam 2 sampai jam 7 malam. Jam 2 siang sampai jam 7 malam baru bisa makan. Tapi itu pun kalori nasi aku kurangi. Tapi kalau untuk gorengan tetap jalan. Woi, Mbak mohon maaf. Iya, Kayaknya kok sama aja. Nah, itu bisa. Gorengannya Mas nggak Andra lebih tahu nih. Gorengannya Iya, nggak Mas Andra lebih kan tahu nggak nih. boleh ekstrim. Kalau Terkait dengan ekstrim, makanan sehat. karena IF tuh sebenarnya tidak mengurangi, Betul. tidak harus kita rebus, tidak harus Iya. kita. Ternyata saya baca-baca itu masih bisa. Terus olahraga saya masih jogging aja dulu ya, nggak yang harus Tergantung nge-gym porsinya ya, juga. masih bisa maksudnya porsinya Karena kan seberapa niat gitu. saya standarnya saya tuh harusnya kan pinginnya tuh 63 tuh kan 63. Sekarang berapa nih? Di angka berapa? 65. Apa masih 70,8? Tapi saya jadi mikirnya gini kayak saya pernah cerita ke anak remaja, jadi bahas tentang ini juga gitu kira-kira kan. Terus saya bilang kalau kita tuh pingin kayak misal pengen olahraga lah atau pingin sesuatu yang baik gitu, kadang-kadang tuh jangan dari kayak balas dendam gitu loh Mbak. Jadi kayak misal Mbak Imas tuh olahraga, berarti nanti konsekuensinya atau hasil dari olahraganya tuh ya hidupnya jadi sehat, makanya badannya jadi sehat, lebih teratur gitu kan. Nah nanti mungkin ada efek sampingnya yaitu ya badannya jadi lebih slim atau body goals gitu kan. Lebih bonus mungkin ya, yang penting benar. sehat bonusnya. Ya, sih. berarti Kayaknya yang sehat penting kan tuh tujuan ya. jauh lebih Tujuannya ada ya. Tapi it's okay, bener sih, bener Tapi juga. bisa, yang penting kita tuh action, jangan insecure tapi nggak mau Betul. berbuat gitu loh. Actionnya harus apa? Kalau kemarin kan saya masih mikir-mikir ini bener apa enggak ini. Akhirnya saya putuskan
saya mau insecure dari resolusi 2025 ini. Saya mau insecure. Saya mau merubah mindset saya untuk saya mau olahraga, saya mau ikut intermittent fasting diet puasa kayak gitu. Resolusi 2025. Puji Tuhan bisa Tapi, turun hampir bentar. 3 kilo. Yang gitu yang aja. jadi pertanyaan saya buat Mas Mbak semua gitu. Apa sih biasanya motivasi yang membuat kayak misalnya awalnya aku insecure nih kayak gini. Terus akhirnya oke, aku harus melakukan ini supaya nggak begini terus gitu. Itu motivasinya apa sih kadang-kadang? Motivasinya entah ya itu maksudnya apakah itu karena aku mau membuktikan orang itu salah, misalnya yang tadi kata-katain Mbak Mika gitu misalnya, atau gimana? Kalau aku ya itu karena komentar suami. Ternyata komentar suami itu paling tajam ya, Iya. daripada Tajam komentar ya. tetangga ya. Betul. Karena tidur bareng terus kan, makan bareng gitu kan. Ya Di kan, rumah. tapi gak ada salahnya kok kalau dicoba Iya kan. sih. Gak ada salahnya. Toh kan juga menyenangkan suami kan, Iya. Betul. gak ada salahnya. Benar. Biasa. Berkat juga, makanya saya berusaha untuk tadi actionnya lah pelan-pelan, nggak langsung ekstrim gitu. Bisa. Yang penting konsisten sih. Dan anak-anak sih yang suka bilang mama besar gitu, jadi Terlalu jujur ya. Jujur ya itu jujurly itu karena sebenarnya dorongan dari keluarga sebenarnya ya Mas Andra, Mbak Mas itu jadi karena anak-anak selalu mama tuh bilang besar, terus saya kasih ini deh bocoran, ini kan saya ada ini double chin. Nah itu kan harus nggak boleh ada, harusnya kan kemarin tuh saya kan cuma 57 kilo. Ini loh bolong. Iya. Ada deh semua. Semuanya ada. Aku juga ada. Ya kemarin itu tebal sekali. Nah itu kemarin tak cek ini kok udah 67 koma. Sekarang udah lumayan lah turun 2 kilo lebih. Nah karena anak-anak selalu bilang mama besar, mama apa? Minggir, jadi kayak gede banget gitu. Bikin bayi macam jadinya menciut gitu ya. Jadi yang bully tuh bukan orang lain, malah anak Kamu sendiri. lebih ke baper kali. Ya enggak sih, terus tapi pikir iya aku main gede gitu. Jadi aku kan tingginya 167. Tapi kalau orang bilang, "Oh, Mbak udah pas." Ya, sebenarnya enggak besar, ada hitungannya. Itu ya. Itu ternyata aku overweight. Berapa kilo? Harusnya aku 57. Masa sih 57? Berarti Emang kurus berat badan itu. gitu ya, 16 tinggi dikurangi 100. Katanya ada gitu sih. Ada hitungannya, Pak. Ya, ada takarannya. Ya. Berarti Mbak Imas tuh supaya body goals gitu, supaya lebih slim gitu. Tapi kayaknya Dan lebih sampingnya diterima. juga lebih diterima oleh Anak-anak suami dan juga. anak-anak. Iya sih. Oh, kalian nggak tahu Instan ya. bagaimana. Kayak gitu. Itu cuman akhirnya efek sampingnya tuh malah Hidup sehat. Iya, Iya. itu betul. Jadi makanan di rumah itu iritnya nasi utuh nggak bayar. Nasi udah nggak bayar. Irit Salah satunya juga ya. beras bisa 5 kilo Hemat. untuk seminggu. Nggak bisa lebih Berarti loh. sehari cuma 3 centong. Betul itu. Jadi ada dampak-dampak yang ternyata Positif. aku makan mulai jam 2 sampai jam 7 tuh nasi beras ya itu masih bisa lama awet gitu. Kan lumayan. Nah kalau ya, dari jadi- ceritanya Mbak Imas ini kan berarti insecure-nya Mbak Imas mendatangkan keuntungan yang positif ya, kan? yang penting dalam diri itu kita tuh yakin sama actionnya tuh ada gitu loh. Kalau kita cuma yakin action. tapi tidak beraction sama aja. Iya benar-benar. Tapi ini kan soal fisik ya. Kayak tadi yang waktu Mas Yus cerita, Mas Mika cerita yang soal apa tadi pencapaian orang lain, soal tadi skill misalnya gitu. Nah itu maksudnya insecure-nya untuk berubah dari yang awalnya insecure terus kemudian kayak ya udah deh, ya emang orang tuh beda-beda. Nah itu gimana? Mungkin ada caranya nggak sih Mas? Atau sekarang masih insecure melihat orang Iya. yang itu? Memang kalau masih ada ya. Cuman saya coba melihat ke belakang bahwa dengan keadaan ini kami diberkati Belakang Tuhan. situ. Gak ada apa-apa belakangnya Mas. Kita melihat ke belakang, apakah kita merasa insecure ini benar-benar real maksudnya saya. Jadi ketika insecure itu kita pikirkan ternyata ada jomblang sama dia, tapi secara real kehidupan kita sebenarnya sudah sesuai. Kita nggak lihat ke bawah. Ada yang lebih susah, lebih itu kita adanya kita bersyukur karena Tuhan ya mungkin bagian kita hanya segini. Tapi selama itu kita merasa Tuhan selalu
menyertai kita. Ya prosesnya di ini ya Iya. Karena kalau ngeliat gini terus Mas nanti kesandung. Jatuh Karena kesandung. pegel kita Mas kepalanya. saya mungkin. pernah dipesanin almarhum om saya. Waktu itu kan om saya pendeta juga. Waktu saya kecil, karena mungkin waktu kecil saya lebih sering minta-minta gitu ya ke orang tua. Kasih tahu, Yus, kalau kamu selalu lihat ke atas, kamu pasti kesandung. Coba lihat ke bawah dan bersyukurlah. Itu gitu sih. Berarti actionnya Mas Yus adalah bersyukur. Tapi masuk akal sih, karena kalau kita jalan, kita kan pasti harus melihat ini kan agak pandangannya agak ke bawah kan, makanya ke depan tapi juga kayak ngeliat di bawahnya agak kerikil atau apa. Kalau gini terus nggak kelihatan yang mungkin menurut saya selain menerima, selain tadi melihat ke bawah juga harus menerima. Karena kadang-kadang kita tuh nggak terima dengan keadaan kita. Belum berdamai. Berdamai dengan itu diri yang membuat kita Berdamai. susah untuk bersyukur. Gitu. Jadi sebelum kita bersyukur kita harus menerima dulu kondisi kita, keadaan kita seperti apa. Karena seperti saya juga mengalami yang tadi tuh kan, wah kok kayak gini saya ya, kenapa Tuhan berikan ini ke saya ya. Kemudian saya menerima itu bahwa ini adalah suatu proses Tuhan mendewasakan saya. Tuhan lebih istilahnya membuat saya itu lebih kuat lah seperti itu kan, sehingga saya bisa menerima dan akhirnya bersyukur. Mungkin seperti itu Mas Andra. Kita harus menerima dulu keadaan kita seperti Puji Tuhannya nggak terpuruk ya, nggak ada sampai yang down banget gara-gara mikirin. Tapi memang sih ada beberapa orang yang mungkin karena pentingnya juga sih kita punya orang lain yang ngasih, bahasa Jawanya tuh encouragement gitu ya. Jadi mungkin- Jawa tuh kuwi Mas. Oh iya ya, Jawa. Encouragement tapi besok Jawa. Apa sih itu? Maaf, Tapi koreksi, Bang. jujur nih aku juga nggak tahu itu. Nah, Seperti apa? iya maksudnya kayak kadang-kadang itu kalau kita nggak punya orang terdekat, meskipun misalnya tadi suaminya Mbak Imas atau anak-anaknya sekalipun bilang kayak gitu, tapi kan tetap mereka tuh sayang sama mamahnya gitu, Iya, sama betul. istrinya. Ya iya sih kata-katanya agak Pedes. mungkin agak pedes gitu, Iya. tapi sebetulnya Agak tajem. itu datangnya dari sesuatu yang baik gitu. Nah kan ada orang-orang tuh yang cuma dapat pedesnya doang, tapi nggak dapat puji Tuhan. kasih sayangnya gitu. Jadi akhirnya terpuruk orang itu kan gitu. Iya. Kadang-kadang kita nggak dengarkan itu kalimat-kalimat yang mensupport. Ya mungkin bersyukurnya Mas Yus tadi ada almarhum omnya gitu, atau mungkin Pak Mika juga punya istri dan anak-anak yang ya udah ini papaku, ini suamiku gitu kan. Gitu. Betul. Ya untuk orang-orang yang tidak mendapatkan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Amin. Nah, terus Tapi ada benar sih, itu ini nggak? penting. Ada tips apa gitu mungkin kalau secara ini Mas apa? Apa nih? Secara apa? nih? Rohaninya. Keimanan kita Ya, sesuai sama keimanan kita supaya kita tuh makin dikuatkan. Ya, Kalau kita tuh jangan terlalu Fokus sama fokus pada insecure ya, tadi Mbak Mary Atau- bilang ya fokus atau mungkin pada ada nggak, Mas, perkataan, ayatnya perasaan, yang menguatkan. ayat. Ya, Ayatnya. Ayatnya ada nggak ya? Ayatnya sih ada, cuman Ada ya. kalau tadi kan udah pada cerita ya. Saya tuh kalau nggak salah pernah deh sharing ini, bahkan pas khotbah sharing dikit waktu itu. Kan yang namanya masuk proses kependetaan itu kan berarti kita harus menempatkan diri dilihat banyak orang dengan ekspektasi banyak orang. Nah kalau nggak kuat mental kan pasti bisa iya kan, stres dan jatuh gitu maksudnya. Nah itu kan makanya saya pernah ya ini menurut saya kita perlu kalau memang pada titik kita tuh udah helpless atau misalnya aku insecure terus nih, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak, atau kayak Mbak Imas tadi, ya udah aku insecure tapi harus ada action dong. Nah beberapa orang kan nggak bisa action tuh. Nah akhirnya menurut saya pada harus diri sendiri ya. Nah, mungkin perlu kayak cari bantuan psikolog gitu. Waktu itu sih saya bukan mencari bantuan psikolog, tapi lebih kepada ngelihat kelebihan dan kelemahan saya apa. Supaya tadi kata Pak Mika, saya bisa berdamai dengan diri saya bahwa seorang Andra itu punya kelebihan ini, kelemahannya ini. Jadi ketika saya ketemu banyak orang, mau misalnya ada orang yang bilang, wah Andra kamu oke. Yang lain bilang, kamu goblok misalnya ya, bahasa kasarnya, kamu nggak pintar ini, nggak bisa ini gitu. Saya jadi ngerti, oh memang bagian ini tuh saya bisa. Nah kalau ada orang yang bilang nggak bisa, ya it's okay. Orang lain dan beberapa mungkin orang tua saya bilang bisa. Nah jadi mungkin perlu, kalau mungkin ada yang nonton merasa masih insecure dan itu sampai nggak bisa action apa-apa, ya cari bantuan psikolog mungkin ya gitu ya, ngerti dirinya gitu dan berdamai dengan masa lalu gitu. Kalau ayat tuh saya seneng dari Mazmur 139. Wah HP-nya nggak kita bawa ya? Ada sih itu Mazmur 139 ayat 14-15 ya. Pokoknya bahasa Jawanya tuh kita itu
ditenun, dibuat, diciptakan fearfully and wonderfully made. Wah, keren banget sih. Bahasa Bahasa Jawa Jawanya. terjemahan itu. Benar, itu Jawa terjemahan kuno ya. Terjemahan baru 3 ya. Aduh, ayak wae. Jadi itu Bahasa kayak keraton itu. bahasa keraton yang sudah hilang itu perlu Keraton surgawi. Keraton surgawi. Nah itu jadi kayak saya jadi ingat bahwa ya orang Tuhan aja sayang sama saya gitu kan. Maksudnya kalau orang nggak sayang sama saya ya itu manusia ya. Selama saya disayangi Tuhan, it's okay lah gitu. Ya tapi untuk sampai di titik itu juga nggak gampang gitu sih. Saya nggak akan bilang kayak ya udah percaya aja sama Tuhan gitu ya. Kalau omongan orang pedes gimana dong tiba-tiba? Ya semuanya proses ya Mas. Proses ya. Mengenal diri sendiri sih. Menurut saya itu salah Tapi satu. lingkungan tuh paling penting juga, Mas. Penting betul. Penting. Betul. Kalau kita insecure sendiri, nggak ada lingkungan yang support kita, yang Yes. memahami kita, aduh, saya tuh Ya. nggak bisa terbantu juga loh. Benar. Jadi kalau kita punya lingkungan keluarga, walaupun saya mungkin anak saya lebih ke ngejek gitu ya, tapi mereka tuh sayang, dan mereka itu menyenangkan. Jadi saya tuh juga lingkungan keluarga, suami itu juga santai. Suamiku tuh orangnya santai banget. Jadi ya saya akan menjalankannya dengan santai, dengan sukacita. Ya teman-teman juga sebenarnya tahu saya gede, tapi kok teman-teman tuh Kayaknya nggak ada kepikiran ya Mbak. Nggak ada kepikiran ya Mbak. Nggak ada. ya itu sebenarnya bagian dari Gede lingkungan hatinya. yang Gede ya. Gede hatinya. Kameramennya gue kameramen. punya itu kameramennya juga enggak kok mbak, enggak Nggak salah lagi gitu. Kerja kebaikannya. itu Nggak apa-apa. si Bella juga bilang enggak kok mbak, badannya udah Tapi emang enggak ya? Iya. Enggak. Ya kalau Jadi kadang tuh Perasaannya saja, kan? beda tipis nggak sih sama baper? Aku Iya. mau nanya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kita diomongin atau kita dikata-katain misalkan itu, terus kita juga ngelihat perbedaan kita sama orang lain seperti itu masuk ke baper nggak sih? Maksudnya kita Bisa yang sendiri jadi yang loh. kita yang Bisa sendiri yang jadi. padahal menurut orang lain tuh kamu Terlalu- enggak loh, terlalu tapi bawa kamu aja tuh yang perasaannya. ngerasain kayak gitu. Kita kayak ngerasanya kayak berlebihan gitu perasaan di diri kita. Itu beda tipis nggak sama insecure atau gimana itu menurut Mas Mbak sekalian? Saya tuh pernah denger nih quote, terserah setuju atau enggak ya. Orang yang nggak pede itu adalah orang yang paling kepedean malah. Oh gitu. Orang yang nggak Coba, pede adalah- ini kita mikir bareng-bareng. Misalnya Orang gini, yang nggak misalnya pede. gini nih, kan Orang ada yang tuh orang gini pede kayak, adalah aduh, orang aku yang nggak nggak bisa pede. gini, aduh, Kepedean. aku orang yang nggak pede, nggak percaya diri. Orang yang nggak Oh, pede. itu justru orang yang paling pede, Oh, karena justru dia orang yang merasa paling pede. bahwa dirinya paling nggak bisa. Makanya gini, misalnya Oh. nih, katakanlah saya nggak pede banget nih. Orang minta tolong Mas, minta tolong, Mas, besok minta tolong ini nih. Duh, saya tuh nggak bisa Mas, gitu Mas, saya nggak bisa. Kak Mary minta tolong, Mas besok minta tolong. Aduh, saya tuh nggak bisa. Saya tuh jelek kayak gitu. Aduh, saya nggak bisa. Ini aduh nanti apa kata orang? Aduh nanti orang bilang saya gini. Padahal mungkin orang nggak peduli juga. Iya, sama bisa apa enggak gitu. omongannya Jadi ya. kita jadi terlalu pede menganggap orang lain itu peduli, dalam artian sampai kayak mikir, wah kamu nanti pasti begini, kamu nanti begini. Kadang-kadang lebih banyak orang yang belum pernah mencoba Iya. atau kayak gitu. Nah, Oh. jadi Dan tidak orang berpikir yang nggak seperti itu. orang yang nggak pede itu justru malah dia kepedean menganggap dirinya terlalu rendah gitu. Masuk gak sih kayak? Berarti relate Iya, juga paham. sih, relate juga. Gitu Iya. kan gitu. Ya berarti gini, kalau saya sih belajar dari pikiran saya, kadang-kadang di diri kita itu kan ada hal yang positif, ada hal yang negatif ya. Maksudnya omongan orang tuh kita jadi kepikiran nih, mikir apa, nah inilah yang kita olah nih. Kita Iya. mau ngambil yang positif atau yang negatif. Nah inilah yang harus kita olah. Jadi kita harus tetap mengambil yang baiknya, yang positifnya, itu yang harus menang. Bener. Karena ketika kita memenangkan yang negatif, nah kita akan menjadi orang yang insecure pasti itu. Ya karena memang omongan Iya. orang itu memang pedes ya kadang ya. Nah kadang kalau yang tadi baper tuh mungkin itu ini ya dibentuk sama pengalaman kali ya, mungkin saya nggak tahu juga sih. Mungkin lebih menurut saya mungkin salah satu insecure mungkin tingkatannya aja mungkin Tingkatannya. ya. Tingkatannya mungkin kayak level 1 mungkin. Kalau yang insecure mungkin udah level 3 atau level 5 malah gitu. Kayak mie pedes ya. Kayak sambel aja. Kayak mie pedes. Jangan sebut merek ya karena tidak ada sponsor gitu. Mie pedes lah kalau satu. Yes. Sambel. Jadi insecure itu sebenarnya kita tuh bisa tahu tipsnya ya, cara mengatasinya masing-masing ya. Memang nggak mudah ya kalau kita punya perasaan insecure, kemudian kita menghadapinya pun pasti berbeda-beda juga. Ya, berbeda-beda. Jangka waktunya pun berbeda-beda.
Saya juga lama baru mau beraction tuh cukup lama, pergulatan, belum bisa berdamai gitu. Kalau lihat Mbak Mary, kok bisa ya anak 2 badannya masih Bisik lagi. Ya. Ternyata Mbak Mary jangan-jangan Mbak Mary sumber jelasnya enggak. Ikut program pemerintah, Pak. Sama kita semua tuh ikut program pemerintah. Pemerintah. Dua anak sama ya. Saya juga Aturan. Nanti Mas Andra bisa tambah satu. Mas Andra OTW. Iya. OTW dari yang mana nih? Cewek dari Jakarta. Dia. Iya Itu. juga Jadi sih. intinya kalau dari wejangannya Mas Andra ini. Oh jangan ngobrol aja. Obrolan ya. Iya. Dari obrolan ini ya kita harus sadar diri ya kan, sadar diri kita, kemudian menerima ya Mas ya, menerima Belajar keberadaan menerima. diri kita dan bersyukur. Oke. Iya. Apa yang sudah Kadang kita- orang yang paling keras tuh malah diri sendiri ya. Iya. Iya betul. Iya betul sekali itu. Silahkan tinggalkan komen Bapak Ibu. Beneran deh kalau misal mungkin ada yang punya pengalaman gitu kan. Bisa Nanti share kalau di sini. ini tayang gitu kan bisa sharing. Bisa gitu. Sharing. Atau mungkin japri ke kami kalau ada yang punya nomornya. Japrinya ke Mas Andra ya. Enggak sih, siapapun bisa. Nanti di episode selanjutnya mungkin ada Iya. yang masih relate gitu kan, nanti bisa Bisa kita angkat sebagai- Tenang, namanya pasti tidak akan disebutkan gitu kan. Betul. Siapa tahu kan kita bisa sharing bareng-bareng. Jadi sekarang kita nggak perlu insecure. Insecure. Gitu Jadi dari ya. insecure Jadinya- menjadi rasa syukur. Asik. Asik. Ya, insecure Ada menjadi pantun rasa nggak Mas syukur. Andra? Oh, ada pantun. Asik. Cakep. Oh belum ya? Belum. Ubur-ubur ikan lele, Cakep. bersyukur le. Astaga Tuhan, saya malu sekali. Sebenarnya Mas Andra blank. Tapi it's okay. Ditodong ya. Bener-bener. Dari insecure kita Oke. harus bersyukur. Begitulah, ya kan, feel free. Silahkan tinggalkan komen ya kan. Kalau mau mengkritik kami juga boleh. Ini obrolan apa gitu? Ada mau topik yang bisa dibahas Kalian juga silakan. cerita. Tinggalkan komentar gitu. Atau mau japri kita boleh. Boleh. Oke, inilah Oke. episode pertama Ya. dari Perdana dari Cawan, Cawan. yaitu Cerita antar kawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.